Polisi dengan penuh perhatian makan daging. Tak disangka, anjing di sebelahnya terus menggonggong. Petugas polisi menoleh untuk melihat anjing itu dan berkata, "Kamu menggonggong apa? Mau makan daging?" Siapa sangka anjing itu gak berhenti malah menggonggong semakin keras. "Tuan Chu, ada apa dengan Lamba hari ini? Mangkuk yang kau gunakan adalah miliknya." Mendengar hal itu, polisi langsung tercengang. Setelah sempat bereaksi, dia segera memuntahkan potongan daging yang setengah dimakan ke dalam mulutnya. Lalu dia memarahi Tuan Chu. "Tuan Chu, kau menggunakan mangkuk anjing untuk menyimpan makanan aku. Anjing lebih bersih dari manusia." Tuan Chu adalah penjaga hutan. Karena banyak serigala di pegunungan, jadi dia memelihara banyak anjing. Hari itu, Tuan Chu diundang makan malam oleh sekelompok temannya. Tanpa diduga, salah satu teman di grup tersebut bilang ia ingin makan daging anjing tumis. Hanya ada seekor kecil yang tersisa. "Apakah ada daging? Ayo masaknya." Saat ini, Tuan Chu angkat bicara untuk menghentikannya. "Tanyakan pada yang mau makan daging anjing usia berapa dia." Setelah mengetahui umur orang itu sebagai seekor anjing, Tuan Chu berbicara berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. "Anjing ini tidak bisa dimakan hari ini. Kedua kalian berkonflik, anjing itu melawan kamu." Setelah Tuan Chu selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Dia juga mengatakan bahwa dia juga lahir tahun anjing. Jadi dia tidak akan makan bersama semua orang hari ini. Sebenarnya Tuan Chu tidak bisa tahan melihat anjing muda seperti itu sudah menjadi makanan di piring. Namun tindakannya ini menyinggung pemilik toko. Hidangan lebih dari 100 yuan dibatalkan hanya karena kata-katanya. Yang lain bilang dia gak mau makan, tidak ada hubungannya denganku. Tapi pemilik toko tidak terlalu peduli hal itu. Melihat Tuan Chu ingin pergi, koki yang ada di dekatnya mau mencari di pakaiannya secara paksa. Dia keluarkan 100 yuan dari sakunya. Dia juga mengatakan bahwa Tuan Chu adalah seorang peternak anjing. Anjing ini bisa dibawa pulang sama Tuan Chu untuk dipelihara. Setelah koki selesai berbicara, dia mendorong anjing itu ke pangkuan Tuan Chu. "Di tempat saya tinggal semuanya anjing besar. Kalau menggonggong 2 kali pasti dia ketakutan setengah mati." Pemilik toko berkata bahwa anjing ini telah dijual kepada Tuan Chu. Apakah hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Setelah pemilik toko selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam toko. "Uang saya tidak sebaik anjing." Chu tua tidak punya pilihan lain selain hanya bisa menggendong anak anjing itu dan pergi. Dia tidak mengetahui tindakan ini masa depan akan menyelamatkan nyawa dia dan putrinya. Karena keluarganya memelihara semua anjing besar, Tuan Chu khawatir anak anjing itu tidak akan mampu beradaptasi. Jadi dalam perjalanan pulang, dia melepaskannya. Namun yang tidak disangkanya adalah, pada sore hari, ketika putrinya pulang sekolah, dia bertemu sama anak anjing itu. Lalu dia membawanya pulang. Begitu Tuan Chu melihatnya, dia mengenali anak anjing itu. Melihat putrinya sangat menyukainya, dia setuju untuk memelihara anak anjing tersebut. Namun pada malam istri Tuan Chu mengetahuinya, dia sangat keberatan. "Apakah kamu pikir rumah tidak memiliki cukup anjing? Cepat keluarkan dia. Ayo cepat." Namun keesokan harinya, ketika dia membuka pintu, dia menemukan anak anjing itu datang mencarinya lagi. "Anak anjing, kamu belum mati, apakah itu dingin?" Gadis itu memeluk anak anjing itu. "Temui Tuan Chu yang di tempat kerja. Yakinkan dia untuk memelihara anak anjing itu." Tuan Chu sadari anak anjing itu bernasib baik sama keluarganya. Jadi dia setuju dengan putrinya. Sejak saat itu, anjing bernama Lamba ini langsung menginap di rumah Tuan Chu agar membantu Lamba bertahan hidup di gunung. Tuan Chu mengajaknya berlatih setiap hari. Karena Lamba belum juga berhenti memerah susu, jadi diam-diam ia ambil susu bubuk yang milik istrinya untuk diminum Lamba. Siapa sangka ketika istri Tuan Chu kembali, melihat susu bubuk di atas meja menghilang, dia menjadi marah. Kemana perginya susu bubuk di atas meja? Tuan Chu tahu dia salah jadi tidak berani mengatakan apapun.
Itu adalah susu yang kubelikan untuk ayahku, dalam hatiku. Ayahku bahkan tidak sebanding anjing itu. Ternyata selama bertahun-tahun, Pak Chu, demi memelihara anjing-anjingnya, dia membuat pengeluaran keluarga semakin ketat. Hidup juga menjadi semakin sulit. Pernah ada seseorang membayar harga yang sangat tinggi untuk membeli kembali anjingnya. Namun Tuan Chu bersikeras untuk tidak menyetujuinya. Istrinya juga merasa sangat tidak puas karenanya. Hari itu, Tuan Chu diam-diam menggunakan uang sekolah putrinya untuk anjing-anjing itu. Istrinya tidak tahan lagi, memutuskan pergi mencari suaminya dan menanyakan alasannya. Bagaimana jika aku menggunakannya? Ini bukan seperti tidak membayar. Bayar? Kau pakai apa untuk bayar? Anjing-anjing aku bernilai ratusan ribu. Apa arti sedikit uang itu? Jangan bicara tentang ratusan ribu. Kau mengembalikan 2.000 yuan kepada aku dulu. Itu adalah biaya kuliah Lem-Lem. Biaya pendidikan. Tuan Chu, hari-hari seperti ini tidak bisa dijalani lagi. Jika tidak bisa melewatinya lagi, keluar dari sini. Meskipun istrinya sangat tidak rela, Tuan Chu sangat menyukai anjingnya. Setiap kali dia pergi ke hutan untuk berpatroli, dia membawa Lamba bersamanya. Melewati masa pelatihan yang panjang, dengan perawatan khusus Tuan Chu, Lamba berubah dari anak anjing menjadi anjing dewasa pemberani. Hari itu, Tuan Chu mengantar putrinya ke sekolah. Tak disangka, kejadian tak terduga pun terjadi. Hujan salju lebat membuat jalanan licin. Mobil kehilangan kendali dan jatuh menuruni lereng gunung. Saat Tuan Chu dan putrinya bangun, hari sudah larut malam. Baru pada saat itulah putrinya mengetahuinya. Chu tua terluka parah. Mulutnya terus memuntahkan darah segar. Yang lebih parah lagi, tubuhnya tersangkut dan tidak bisa bergerak. Putrinya dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Tapi tempat ini adalah hutan lebat, pada dasarnya tidak ada sinyal. Saat ini, Lamba di dalam mobil tiba-tiba menggonggong dengan keras. Tuan Chu menyadari ada yang tidak beres. Dia melirik. Di gunung kecil tidak jauh dari sana, sekelompok serigala muncul dan menatap lurus ke arah mereka. Tuan Chu, dengan pengalaman yang kaya, segera menyalakan lampu mobil. Karena dia tahu serigala takut pada cahaya. Tapi tidak ada cara untuk lolos dari pengepungan. Saat ini, Tuan Chu menoleh untuk melihat ke arah Lamba. Bisakah Lamba lolos dari kali ini? Ini semua berkat kamu. Setelah Tuan Chu memberi perintah, Lamba melompat keluar dari pintu mobil. Lamba pulang. Begitu saja, Lamba memegang topi yang membawa pesan Tuan Chu. Melalui hutan dan sungai, jalankan lurus menuju rumah yang dikenalnya. Tidak lama setelah Lamba pergi, serigala lapar di gunung akhirnya tidak sabar lagi. Mereka berkumpul dan bergegas menuju Tuan Chu dan putrinya. Di bawah kecepatan Lamba yang tiada henti, segera dia tiba di rumah. Pada saat ini, istri Tuan Chu melihat bahwa suami dan anak-anaknya telah pergi dalam waktu yang lama. Dia segera menelepon polisi. Mereka berdua memandang Lamba menggonggong tanpa henti. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya. Lamba hanya bisa lari ke kandang anjing dan menggonggong dengan keras untuk memanggil pengelola. Melihat Lamba menggonggong dengan keras, pengelola segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Jadi satu orang dan satu anjing. Buka semua kandang anjing dengan cepat. Di bawah bimbingan Lamba, ratusan anjing berlari lurus ke arah Tuan Chu. Polisi juga membawa serta istri Tuan Chu dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, situasi di pihak Tuan Chu sangat berbahaya. Puluhan serigala lapar terus-menerus menyerang mobil. Putrinya ketakutan. Dia hanya bisa memeluk erat tangan Tuan Chu. Adapun Tuan Chu, dia memegang pisau tajam itu erat-erat di tangannya, dengan gugup menjaga sekelilingnya. Namun keduanya tidak bertahan lama. Serigala lapar mendobrak pintu mobil. Serigala lapar menggigit tangan Tuan Chu. Melihat serigala lapar hendak mendobrak pintu mobil, pada saat-saat berbahaya, pasukan anjing besar dipimpin oleh Lamba
akhirnya muncul. Masing-masing dari mereka seperti prajurit pemberani, yang bergegas menuju para serigala yang lapar. Hal ini juga berhasil. Bantu Tuan Chu dan putrinya lolos dari bahaya. Serigala alfa mengeluarkan raungan marah. Pertarungan antara anjing peliharaan dan serigala liar segera terjadi. Jika ingin mengetahui hasilnya, silakan nantikan video selanjutnya di halaman ini ya.